Pada hukum Hardy-Weinberg kali ini, Pak Hadi akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan perhitungan dari hukum Hardy-Weinberg. Pada hukum Hardy-Weinberg ini, jika mempunyai syarat jika penduduk di suatu daerah dianggap sudah bercampur baur lama dan tidak terjadi mutasi, ya, maka tidak terjadi migrasi, ya, maka frekuensi alel A besar itu dan A kecil dalam penduduk itu akan menjadi tetap, ya. Jadi memang tidak diperlukan atau tidak boleh terjadi adanya mutasi dan migrasi. Nah, ada beberapa syarat kemarin sudah Pak Hadi singgung. Ya, syarat yang pertama adalah tidak terjadinya mutasi, ya. Terus yang kedua adalah terjadi kawin acak, dan yang ketiga tidak terjadi migrasi, ya, baik itu emigrasi dan imigrasi masuk dan keluar. Populasi yang mencakup lebih besar, ya, dan tidak terjadi seleksi alam. Nah, menurut persamaannya itu menjadi P ditambah Q, ya, sama dengan 1, ya. Jadi itu yang persamaan pertama. Jadi P ditambah Q sama dengan 1, atau juga didapatkan dari P ditambah Q dikuadratkan sama dengan bentuk persamaannya P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, itu bentuk persamaan yang kedua. Nah, P itu digambarkan sebagai homozigot dominan. Nah, sedangkan 2PQ itu adalah heterozigot, biasanya menjadi bentuk karier, dan Q kuadrat itu adalah homozigot resesif. Ya, jadi dianalogikan seperti itu. Nah, seperti ambil contoh misalnya dalam suatu kasus, jika dalam suatu masyarakat yang jumlahnya 10.000 orang, ya, sebanyak 1 atau 0,01% menderita albino, ya, A kecil, maka persentase pembawanya atau karier adalah A besar A kecil, ya, dan yang normal adalah A besar A besar. Nah, bagaimana mendapatkan bentuk persamaannya? Nah, kita tahu bahwa albino itu disebabkan oleh gen resesif A kecil atau sama dengan Q kuadrat. Nah, sedangkan pembawanya adalah A besar A kecil, ya, bentuk heterozigotnya atau karier yang diwakili dengan 2PQ. Sedangkan normalnya adalah A besar atau sama dengan P kuadrat diwakili oleh P kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu bagaimana bentuk pembawanya, albino dan normalnya. Nah, kita diketahui ini adalah pembawanya itu adalah 2PQ, ya. Jadi albino itu adalah A kecil atau sama dengan Q kuadrat, ya. Kita cari dulu frekuensi dari albino, ya. Jadi frekuensinya adalah frekuensi dari A kecil, ya. Kita tahu bahwa diketahui bahwa banyaknya orang adalah 0,01 atau 1 dibagi 10.000, ya, sama dengan 0,001. Itu baru dari bentuk Q kuadratnya. Sedangkan Q-nya sebagai frekuensi A kecil artinya menjadi akar 0,001, ya, sama dengan akarnya Q menjadi 0,01. Nah, seperti itu. Jadi diketahui seperti itu. Jadi frekuensi dari Q-nya adalah, atau A kecilnya adalah 0,01. Sedangkan P-nya, nah, kita menggunakan 1 ditambah P ditambah Q sama dengan 1, ya. Nah, untuk mencari P artinya P sama dengan 1 dikurang Q. Nah, kita tahu kita sudah mendapatkan Q-nya 0,01, ya. Jadi tinggal P sama dengan 1 dikurang 0,01, ya. Jadi itu didapatkan dari rumus P ditambah Q sama dengan 1. Jadi P-nya adalah 0,99. Nah, jadi P-nya dapat, Q-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita cari tentang pembawanya. Pembawanya berarti A besar A kecil.
2PQ, berarti 2 P-nya adalah 0,99, Q-nya adalah 0,01. Nah, hasilnya seperti ini ya, yaitu tinggal dikalikan 0,019 dikali 100, berarti 1,98 ya. Atau kalau dipersenkan ya dikali 100 dipersenkan jadi 1,98%. Nah, itu didapatkanlah bentuk dari persentase pembawa A besar A kecil ya, bentuk dari karier yang heterozigot yang diwakili oleh 2PQ. Sekarang yang kedua, yang normal. Yang normal berarti kan yang P. Ya, yang P berarti A besar ya kan. Nah, A besar berarti P-nya itu P-nya P kuadrat karena A besar berarti P-nya berapa? P-nya kan 0,09. Nah, kita kuadratkan dapatlah 0,09 dikuadratkan menjadi 0,9801. Nah, kali berapa? Kali 100 untuk mencari persentasenya. Jadi persentase dari normalnya adalah 98,01 ya, 1% ya. Jadi persentase pembawanya adalah 198%, sedangkan untuk yang normalnya adalah 98,1%. Nah, seperti itu daripada mencari pembawa A besar A kecil dan kemudian normal A besar. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa minggu depan.